Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan ya. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari letak dan luas Indonesia melalui peta, mempelajari tentang peristiwa Sumpah Pemuda, dan kalian juga sudah mengamati gambar pemandangan seperti gunung dan pantai. Beberapa dari kalian pasti pernah melihat gunung dan pantai, entah saat berlibur bersama keluarga atau kerabat terdekat kalian kan? Nah, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia melalui peta. Kalian juga akan menggambar peta geografis Indonesia, membuat ringkasan, dan menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu dengan menemukan pokok pikiran dan informasi penting, siswa mampu menuliskan ringkasan bacaan secara benar. Yang kedua, dengan mencermati peta daerah, siswa mampu menggambarkan peta dan warna yang berbeda untuk ketampakan-ketampakan alam secara tempat. Yang ketiga yaitu dengan berdiskusi dan mencari informasi dalam kelompok, kalian mampu membuat clipping yang menunjukkan usaha persatuan dan kesatuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara benar. Yang terakhir yaitu dengan hasil pengamatan terhadap lingkungan sekitar, siswa mampu menentukan nama-nama tempat sesuai dengan arah mata angin secara tepat. Baiklah anak-anak, apakah kalian tahu gambaran peta Indonesia dan bagaimana bentuk-bentuk pulau yang ada di Indonesia? Dan berapakah jumlah pulau yang ada di Indonesia? Iya, benar sekali. Bentuk pulau Indonesia seperti gambar yang ada di buku kalian. Dan jumlah pulau yang ada di negara Indonesia yaitu ada 5 pulau. Yang pertama yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Nah, kemudian Ibu ingin menunjuk salah satu dari kalian untuk membacakan teks dialog yang ada di buku. Kepada Raini, silakan maju ke depan untuk membacakan dialognya. Bagus sekali, terima kasih Raini sudah membacakan teks tadi. Baiklah, anak-anak, seperti yang terdapat di teks tadi, hari ini kita akan membahas tentang makna kalimat Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu negara maritim atau negara agraris. Indonesia sebagai negara maritim atau agraris, yaitu Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan saksama peta di Indonesia, bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris yaitu negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian.
Sebagai negara agraris, tentunya Indonesia memiliki lahan yang subur, yang sangat cocok untuk pertanian dan pekerbunan. Perhatikan kembali peta Indonesia yang ada di buku. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Nah, tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Kenapa? Karena adanya dua musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau juga musim penghujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit mengenai apa itu negara maritim atau agraris. Apakah kalian paham dengan penjelasan Ibu tadi? Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan atau menjelaskan tentang negara maritim atau negara agraris. Bagus sekali jawabannya, benar sekali. Jadi kesimpulannya yaitu adalah negara maritim atau negara yang mempunyai lautan yang lebih luas dari pulaunya. Sedangkan negara agraris adalah negara yang penduduknya bekerja sebagai petani dan mengolah tanah. Dan negara Indonesia adalah negara maritim atau agraris karena Indonesia memiliki lautan yang sangat luas dan memiliki tanah yang sangat subur. Baiklah, selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok di mana setiap kelompok berisikan 5 anggota. Dan di dalam setiap kelompok terdapat satu ketua kelompok yang akan membacakan hasil diskusinya ke depan. Oke, karena sudah dibagikan kelompoknya tadi, jadi kegiatan dalam masing-masing kelompok adalah kalian membuat kolom dan menentukan pokok-pokok pikiran dan informasi tentang penting dari bacaan yang Ibu bacakan tadi. Kemudian kalian buat ringkasan dari teks yang sudah Ibu bacakan tadi. Oke, karena semua sudah selesai mengerjakan tugasnya, selanjutnya untuk ketua kelompok dimulai dari kelompok pertama untuk membacakan hasil diskusinya ke depan. Dipersilakan. Baiklah, bagus sekali. Itu tadi hasil diskusi dari setiap kelompok dan jawabannya sangat bagus-bagus semua dan benar-benar semua. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai cara membuat peta. Nah, pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas pengertian peta, lalu kita juga akan membahas simbol-simbol peta, dan juga arah mata angin, dan juga hari ini kita akan membahas model think, fair, and share. Nah, sebelumnya Ibu ada membawa sebuah gambar peta. Ini adalah gambar peta Indonesia. Coba anak-anak lihat di sini banyak sekali simbol-simbol yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, sebelumnya kita akan membahas pengertian peta. Peta adalah lembaran seluruh atau sebagian kenampakan bumi pada bidang datar atau pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Nah, jadi anak-anak harus mengingat pengertian itu ya. Selanjutnya kita akan membahas simbol-simbol peta. Nah, di dalam simbol-simbol peta ini, coba kita lihat di dalam gambar ini banyak sekali simbol-simbol yang dapat kita lihat. Yang pertama ada simbol titik. Nah, simbol titik adalah simbol yang menggambarkan sebuah area atau daerah yang sempit. Contohnya simbol gunung. Kemudian
Simbol yang kedua adalah simbol garis. Nah, simbol garis ini adalah simbol yang menggambarkan area atau daerah yang memanjang. Contohnya itu seperti jalan raya atau rel kereta api. Coba kita lihat di gambar sini. Nah, simbol garis itu seperti ini ya. Coba anak-anak lihat. Selanjutnya kita akan membahas simbol yang ketiga, yaitu simbol area. Nah, simbol area adalah simbol yang menggambarkan sebuah daerah atau tempat yang luas. Contohnya seperti dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, maupun yang lainnya. Kemudian simbol yang keempat adalah simbol warna. Nah, coba anak-anak lihat pada gambar peta ini, banyak sekali warna-warna yang anak-anak dapat lihat kan? Banyak sekali. Yang pertama itu pada simbol warna ada warna coklat. Nah, coba anak-anak lihat di sini warna coklat ada kan? Nah, warna coklat ini menunjukkan pegunungan. Nah, selanjutnya ada juga simbol warna biru. Nah, coba anak-anak lihat di peta ini banyak sekali warna biru yang terdapat di dalamnya. Simbol warna biru ini menunjukkan perairan. Contohnya seperti pantai, laut, sungai maupun danau. Kemudian simbol warna yang ketiga adalah warna hijau. Nah, di dalam peta ini juga ada warna hijau ya. Nah, coba anak-anak lihat. Simbol warna hijau ini menunjukkan dataran rendah. Oke. Untuk simbol warna kuning, di sini coba anak-anak lihat, ada kan? Simbol warna kuning ini menunjukkan dataran tinggi. Nah, selanjutnya ada simbol warna hitam. Nah, di sini juga ada simbol warna hitam. Coba anak-anak lihat. Simbol warna hitam ini menunjukkan batas wilayah atau juga bisa menggambarkan gunung yang sudah tidak aktif. Oke, anak-anak harus ingat. Selanjutnya, simbol warna yang terakhir adalah simbol berwarna putih. Nah, di sini coba anak-anak lihat, ada kan yang berwarna putih. Warna putih ini menunjukkan daerah yang bersalju. Oke. Nah, jadi selain simbol-simbol yang ada pada peta, di sini juga ada arah mata angin. Nah, biasanya arah mata angin itu di dalam peta diletakkan di bagian bawah. Nah, pada arah mata angin perlu kita ketahui ada 8 arah mata angin. Ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat dan juga barat laut. Nah, arah mata angin ini juga harus anak-anak buat ya di dalam ketika anak ingin membuat sebuah peta. Nah, setelah penjelasan ibu tadi mengenai pengertian peta, simbol-simbol peta dan juga arah mata angin, kita akan menerapkan sebuah model pembelajaran pada pembelajaran hari ini ya. Nah, modelnya adalah think, pair, and share. Nah, jadi model think, pair, and share ini dapat kita gunakan saat kita mempelajari cara membuat peta. Nah, pada tahap think. Nah, think itu artinya berpikir. Jadi, anak-anak akan ibu ajak untuk berpikir. Nah, sekarang ibu akan memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kalian siapkan saat atau sebelum membuat sebuah peta? Nah, ibu ulangi lagi ya. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kalian siapkan sebelum membuat sebuah peta? Nah, pada tahap think ini, kalian akan ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk memikirkan jawaban dari pertanyaan ibu tadi. Setelah tahap think sudah selesai, kalian akan masuk pada tahap pair. Tahap pair adalah berpasangan. Nah, jadi anak-anak yang sudah tadi berpikir memikirkan jawabannya akan ibu pasangkan satu sama lain dengan teman satu pasangannya. Nah, pada tahap pair ini kalian akan merembukan atau mendiskusikan jawaban pribadi kalian masing-masing tadi atas pertanyaan ibu mengenai apa yang harus kalian persiapkan sebelum membuat sebuah peta. Nah, setelah tahap pair sudah kalian laksanakan, kalian akan masuk pada tahap yang terakhir, yaitu tahap share. Nah, pada tahap ini kalian sudah akan maju, perwakilan dari kelompok kalian akan maju ke depan untuk men-share jawaban yang sudah kalian diskusikan tadi. Nah, dari tahap share ini, pada tahap share ini kalian juga akan membagikan informasi tersebut kepada teman-teman kalian yang ada di depan ini.
yang ada di tempat duduk mereka masing-masing. Baiklah anak-anak, itulah tadi penjelasan Ibu mengenai materi kita hari ini mengenai cara membuat peta dengan model think, pair, and share. Anak-anak, apakah kalian tahu tentang Sumpah Pemuda atau ada yang pernah mendengarnya? Ya, benar sekali. Nah, coba kalian sebutkan isi dari Sumpah Pemuda. Bagus, terima kasih kalian sudah hafal isi dari Sumpah Pemuda. Baiklah anak-anak, seperti yang terdapat pada isi Sumpah Pemuda, maka hari ini kita akan belajar makna dari Sumpah Pemuda. Sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan tentang makna dari Sumpah Pemuda yang mengawali usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa, Stovia, bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Lalu, perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Nah, keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1947. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam dari gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Aceh, Gerakan Organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Pada para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Nah, itu tadi Ibu sudah jelaskan apa itu makna dari Sumpah Pemuda yang mengawali usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita akan buat permainan untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini Ibu membawa spidol. Siapa yang dapat spidol ini akan bergiliran menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Ya, sekarang kita mulai. Nah, sekarang permainan kita sudah selesai ya. Bagus sekali jawaban dari yang kalian berikan tadi. Jadi sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita tadi? Ayo, siapa?
Ya, kepada Raihan. Silahkan. Terima kasih kepada Raihan yang telah menyimpulkan pembelajaran kita tadi. Kesimpulannya sangat singkat, padat, dan jelas. Good job. Oke, untuk tugas yang dikerjakan di rumah, Ibu mau kalian membuat sebuah clipping yang berhubungan dengan materi hari ini. Kalian bisa mencarinya di koran atau majalah bekas, lalu disusun dan ditempelkan di kertas HVS. Dapat dipahami anak-anak? Tugas ini bisa dikumpulkan minggu depan. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, marilah kita sama-sama mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Usaha mempertahankan kemerdekaan, Bu. Bagus. Selanjutnya apa lagi? Peta geografis Indonesia, Bu. Bagus. Ada lagi, satu lagi. Membuat clipping dan negara maritim, Bu. Oh, bagus, pintar sekali. Nah, kita ulang kembali. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas Daratan. bagus. Sedangkan negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani untuk mengolah lahan pertanian. Selanjutnya, letak geografis di Indonesia. Kita dapat melihat letak geografisnya untuk mengetahui ketinggian daratan dan kedalaman lautan dengan perubahan pada warnanya. Selanjutnya, tokoh yang berperan dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Dr. Wahidin dan Dr. Sutomo. Beliau berdualah yang mengusahakan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam usaha mempertahankan Indonesia dan melakukan persatuan dan kesatuan terhadap Indonesia. Baiklah, setelah kesimpulan yang Ibu berikan tadi, adakah yang ingin ditanyakan atau yang masih belum kurang paham? Tidak ada, Bu. Bagus. Sebelum pulang, Ibu akan memberikan tugas yaitu membuat ronca dari manik-manik. Alat dan bahannya sudah Ibu sediakan di atas meja kalian masing-masing. Sebelum pulang, rapikan meja dan alat tulis kalian ke dalam tas. Setelah itu duduk yang rapi. Baiklah, sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang bersama-sama. Perampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabiji dihurung bari-bari. Masak sabiji dihurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayo bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, digintip bidawang. Nang mana batis kutung, digintip bidawang. Lepok mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Baiklah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Silakan Halawatul. Ya, kepada teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak, jangan lupa untuk belajar dan mengingat kembali pembelajaran pada hari ini. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.